Halo sahabat-sahabat Dema Hendrik sekalian, senang bertemu dengan rekan-rekan semuanya, berharap dalam keadaan baik, selalu sehat ya. Khususnya rekan-rekan pioner atau yang sering melihat video-video saya di YouTube. Yang baru pertama kali menemukan channel ini, saudara bisa subscribe ya. Subscribe itu gratis. Nah, kita menyimpang sedikit dari pembahasan biasanya ya. Saya akan berkomentar terkait politik sekarang ya teman-teman ya. Saya juga sering mengikuti berita dan ya memang channel saya bukan channel politik sih ya. Tapi kalau menurut saya gelisah ya, saya ingin mengemukakan pandangan saya. Seperti yang saudara lihat ya di judul video ini ya teman-teman. Situasi politik saat ini semakin memanas ya, khususnya pemilik-pemilik partai ya. Partai banteng ya. Dan kita lihat di media sosial, akhirnya ini kan dengan sekarang kondisi Gibran dipilih oleh Pak Prabowo jadi wakil presiden, maka muncul video-video lama ya, seperti pada judul video ini, bagaimana Ibu Mega mengatakan bahwa tanpa PDIP Jokowi bukan siapa-siapa ya. Menurut saya juga ini terlalu berlebihan ya, karena kita harus jadi objektif ya, objektif menilai ya. Kita tahu memang PDIP adalah partai besar dan punya pengaruh ya di bangsa ini. Ada 3 partai besar. Nah, kalau menurut saya ya tidak selalu demikian juga ya. Artinya bahwa Pak Jokowi itu tidak ada apa-apanya ya. Ya menurut saya tidak benar juga ya. Karena kalau kita hanya mengandalkan partai, coba aja Ibu Mega kalau merasa partainya hebat sekali, pilih saya jadi calon presiden. Apakah ada orang yang milih saya? Dijamin dijamin ya tidak ada ya. Kita juga mesti melihat apa yang dimiliki, kualitas yang dimiliki oleh Pak Jokowi ya. Mungkin kalau pada saat itu Pak Jokowi dipinang oleh partai lain, bisa saja partai itu yang naik ya kan, karena kualitas seseorang itu mempengaruhi. Bahkan saya mengatakan bahwa kalau seandainya Pak Jokowi saat ini kesempatan membuat partai baru, oh itu bisa. Ini dari saya kan, belum ada diungkapkan oleh para tokoh-tokoh politik atau pengamat politik ya, sampai kepada turunannya ya wali kota Solo lah ya, itu berpengaruh atas nama, karena nama baik bapaknya. Walaupun ada banyak opini di luar sana, bahkan ada banyak yang mau menggagalkan, tapi kan setiap warga negara punya hak masing-masing ya kan, jangan membatasi siapapun. Nah sekarang begini, kalau pernyataan itu bahwa tanpa PDIP dia nggak ada apa-apanya, dan sekarang kalau Pak Jokowi itu misalnya pindah partai, harusnya PDIP itu nggak usah kejang-kejang begitu kan, karena kan Pak Jokowi tidak ada apa-apanya. Ngapain pertahankan atau mengapain seolah-olah ingin memegang sesuatu yang tidak berguna. Jadi itu logika sederhana saya teman-teman. Logika sederhana saya, kita yang menilai
benarkah Pak Jokowi itu tidak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa, ya kan? Atau justru karena Pak Jokowi maka PDIP menang? Justru kita harus tidak hanya melihat dari satu sisi. Saya melihatnya bahwa memang Ibu Mega pintar dalam memilih calon presiden, termasuk sekarang. Saya melihat bahwa Ibu Megawati ini mengikuti perkembangan, termasuk di media sosial. Salah satu yang saya kagumi adalah Pak Mahfud MD, ya, yang sering ngomong ya tentang bagaimana kondisi bangsa kita, keadaan situasi bangsa ini, ya, orang-orang korup, ya. Kita mengharapkan ada ketegasan ketika mereka naik bersama Ganjar. Tetapi menurut saya, tahun politik ini adalah tahun bagaimana tahun ini saya nggak doakan ya, tetapi ini prediksi saya. Karena setiap kita punya prediksi, di mana tahun masa-masa kelam daripada partai banteng, ya. Kita tahu ya, dan keputusan diambil oleh Pak Prabowo memilih wali kota Solo ya jadi wakilnya, itu pengaruh besar buat bangsa ini. Saya melihat bahwa perkembangan politik Pak Prabowo ini semakin keren ya. Tidak boleh hanya melihat pada kondisi seputar Jakarta saja, ya. Karena untuk maju jadi calon presiden bukan cuma Jakarta yang memilih, ya. Ada berapa 27 provinsi ya di bangsa kita ini yang harus memilih. Maka harus pintar-pintar, ya. Jangan merasa paling ini ya. Nah, saya melihat bahwa prediksi saya tahun 2024 kemenangan itu sama Pak Prabowo. Jadi minta maaf teman-teman, mungkin kita beda pilihan, tetapi ada hal-hal yang membuat saya ya mengungkapkan ini. Termasuk juga pernyataan Ibu Mega, Pak Jokowi bukan siapa-siapa tanpa PDIP. Nah, kalau sekarang anaknya saja beralih ke Prabowo, kader-kader atau partai-partai PDIP itu udah ngomongnya udah pedas-pedas kan. Inggung sedikit-sedikit ya. Bang Dema ini suka politik juga ya teman-teman ya, tapi kita tahu arah politik juga, tahu ya. Semua ya, karena selama kita masih hidup di dunia ini ya harus tahu lah, jangan ego-ego gitu juga ya tentang politik. Kita bisa menilai mana yang baik, mana yang tidak baik. Itulah intinya. Nah, kalau misalnya saya jadi calon presiden dan dipilih oleh Pak Mega, apakah hanya mengandalkan kekuatan partai saya udah pasti naik? Enggak. Ada kerjasama antara calon presiden dan partai. Harus ada kesamaan, harus ada kerjasama yang baik. Jangan juga besar kepala ya, hanya seolah-olah menganggap bahwa partai kita paling hebat. Enggak ya. Enggak usahlah saya, coba pilih siapa saat itu. Akan naik tidak ya selain Pak Jokowi? Memang karena kandidat yang debut saat itu adalah Pak Jokowi, dan kemudian opini publik itu sudah positif semua, ya kan? Saking hebatnya dia punya reputasi itu sampai ke yang di bawahnya dia kan, anaknya itu, ya kan? Justru melambung AHY. Ya kan, ini luar biasa. Masih, kalau saya bilang masih anak muda yang luar biasa ya, reputasinya itu di mata masyarakat itu keren. Oke ya, itu saja teman-teman ya, pandangan politik saya. Silakan teman-teman berkomentarlah sesuai dengan konteks ya. Jangan hanya ngomong, loh kok sekarang bahas politiknya, terserah dong sama bahas politik, nggak usah apapun dari ini kan channel saya ya. Kalau lu tidak pintar-pintar dalam berkomentar, pergi saja sono ya. Jadi maksud saya,
kalau kalian berkomentar, ya, komentari yang saya bahas, menurutmu bagaimana? Ya. Jadi kalau suka nyinyir-nyinyir, saya blokir Anda. Saya udah banyak sekali yang saya blokir dari beberapa channel saya, tidak terhitung. Ya, walaupun saya tahu setiap melihat video saya memberikan AdSense bagi saya, tapi saya lagi mengajar mereka. Tidak penting dolar yang saya hasilkan dari para penyinyir. Lebih penting adalah Anda berubah, ambil tuh dolarmu, daripada kamu jadi orang yang suka negatif dalam hidup. Ya, nah, itu saja ya. Saya tahu bahwa mereka nih nongkrong di dalam channel saya, yang dari sebelah itu loh ya. Oke ya, salam sukses ya Bang Yoga ya. Salam bagi Anda semua.